Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bermuajahah dalam kondisi protokol COVID-19 ini. Yang terhormat dosen pengampu Profesor Dr. Ais Amalia MAG dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, dan dalam video ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang fintech syariah dan multi finance syariah beserta analisis SWOT dan balance scorecard-nya. Perkenalkan, nama saya Andika Nurfajriansyah, dan teman saya ada Elvira Nurbilkis, dan satu lagi yaitu Fariza Dwi Rahayu. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Ya, terima kasih kepada Saudara Andika. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama tentang multifinance syariah. Nah, apa sih multifinance syariah itu? Jadi multifinance syariah adalah lembaga pembiayaan di mana dia melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan dana atau penyertaan barang modal dengan tanpa melakukan atau penarikan pengimpunan dana langsung dari masyarakat, seperti itu. Jadi multifinance syariah ini juga bisa disebut sebagai lembaga keuangan non-bank atau lembaga di luar bank yang fungsinya melakukan pembiayaan, seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Di sini ada kegiatan usaha dari pembiayaan syariah atau multifinance syariah. Nah, yang pertama ini ada sewa guna atau leasing syariah. Nah, leasing syariah ini adalah kegiatan pembiayaan di mana dalam bentuk penyediaan barang modal. Ya, jadi baik dengan menggunakan hak opsi maupun tanpa menggunakan hak opsi sesuai dengan si pengguna sewa guna ini, dan pembayarannya itu dilakukan secara angsuran dan tentunya berdasarkan prinsip syariah. Nah, umumnya pihak yang berkepentingan dalam leasing ini ada 5, diantaranya pihak yang menyewakan barang, pihak yang menyewa barang, lalu pihak yang menjadi sub-supplier, bank, dan juga perusahaan asuransi, seperti itu. Dan umumnya dalam leasing syariah ini akad yang digunakan adalah akad ijaroh atau ijaroh mutahiyah bitamlik, seperti itu. Nah, masuk selanjutnya ada anjak piutang. Nah, anjak piutang ini adalah kegiatan pengalihan hutang perusahaan jangka pendek ya. Jadi hutang jangka pendek perusahaan berikut dengan pengurusan piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dan akad yang digunakan dalam anjak piutang syariah ini adalah akad wakalah bil ujroh. Nah, akad wakalah bil ujroh ini adalah akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan dan dengan melakukan pemberian keuntungan atau ujroh, seperti itu. Dan landasan hukum dari akad wakalah bil ujroh ini adalah DSN MUI nomor 10 tahun 2000 tentang wakalah. Lanjut ke pembiayaan konsumen syariah. Nah, pembiayaan konsumen syariah ini adalah kegiatan pembiayaan di mana dalam bentuk pengadaan barang sesuai dari kebutuhan si konsumen itu sendiri, dan pembayarannya juga dilakukan secara angsuran dan tentunya berdasarkan prinsip syariah. Dan akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumen syariah ini adalah akad murabahah, salam, dan juga istisna, seperti itu. Dan yang terakhir ada kartu plastik syariah atau usaha kartu plastik syariah. Nah, menurut DSN MUI tahun nomor 54 itu tentang syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang tentunya berdasarkan prinsip syariah. Dan kartu kredit itu kan, kartu plastik ini kan umumnya itu terdiri dari kartu debit, kartu ATM, dan juga charge card ya. Dan untuk kartu plastik syariah ini karakteristiknya adalah ia sebagai fasilitas jaminan dari pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu plastik yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan akad yang digunakan adalah akad kafalah atau penjamin, akad qard, dan juga akad ijaroh, seperti itu. Dan selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya ya, mengenai bahasan mengenai pembinaan dan pengawasan dari multifinance syariah. Nah, pada perusahaan pembiayaan syariah untuk pembinaan dan pengawasan ini
meliputi 7 poin seperti yang tertera di slide. Nah, yang pertama ini ada berdasarkan sumber pendanaannya. Jadi sumber pendanaannya ini harus diperhitungkan sebagai gearing rasio dari perusahaan pembiayaan itu sendiri. Nah, adapun akad yang diterapkan atau yang digunakan dalam sumber pendanaan ini adalah akad mudharabah muqayyadah, akad mudharabah mutlaqah, akad mudharabah musyarakah, dan juga akad musyarakah, seperti itu. Selanjutnya berdasarkan pendanaannya. Jadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, jadi apakah dia perusahaan tersebut termasuk ke perusahaan sewa guna, anjak piutang syariah, atau perusahaan pembiayaan konsumen syariah, ataupun masuk ke jenis usaha dari kartu plastik syariah, seperti itu. Nah, selanjutnya adanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah ini harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, DPS ini terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota dan 1 orang ketua. Seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan pelaporan perusahaan. Nah, pelaporan perusahaan ini jadi perusahaan pembiayaan syariah melakukan pelaporan dari kegiatan usahanya itu setiap tanggal 10 di setiap bulan, dan akan mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari DPS dan tembus ke DSN MUI, seperti itu. Dan laporan perusahaannya ini terdiri dari laporan keuangan bulanan, laporan kegiatan semesteran, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ya tentunya oleh akuntan publik, seperti itu. Dan selanjutnya berdasarkan prinsip transaksinya. Jadi perusahaan pembiayaan syariah ini harus sesuai gitu kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, seperti itu. Selanjutnya adanya pembatasan perusahaan pembiayaan. Kenapa diadakan pembatasan perusahaan pembiayaan? Karena untuk membedakan antara perbankan dan juga perusahaan pembiayaan itu sendiri. Jadi perusahaan pembiayaan itu dilarang untuk melakukan yang pertama melakukan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dalam bentuk giro, ataupun dalam bentuk deposito. Lalu dilarang untuk menerbitkan surat bayar ya atau promissory note kecuali kecuali digunakan untuk menjamin ya sebagai jaminan atas utang dari bank yang menjadi pemberi dananya tersebut. Lalu yang ketiga, dilarang untuk memberikan jaminan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada berdasarkan kualitas aktiva produktifnya. Jadi metode penilaian dari aktiva produktif perusahaan pembiayaan ini dinilai berdasarkan kolektibilitas aktivanya, dan nanti setelah dinilai dilakukan penilaian, maka akan digolongkan sebagai apakah dia lancar, apakah dia macet, atau diragukan, seperti itu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elvira, silahkan. Nah, selanjutnya ada pengertian tentang fintech syariah yang akan dijelaskan pada layar berikut ini. Pengertian fintech syariah adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan dengan nilai-nilai syariah. Lalu, fintech syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik, terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang biasa disebut dengan AFSI. Nah, institut ini dia adalah yang menaungi fintech syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya fintech syariah sebagai salah satu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan fintech syariah. Perkembangan teknologi ditandai dengan kemunculan finansial teknologi atau fintech, serta menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi berbasis digital, di mana merupakan inovasi baru dan berdampak pada semua kegiatan ekonomi. Adapun fintech adalah bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan dengan menggunakan software dan teknologi modern. Nah, fintech syariah pertama yang mendapatkan sertifikasi halal MUI di Indonesia adalah PayTrend pada tahun 2017. Lalu, layanan teknologi finansial tersebut perlahan-lahan masuk
ke sistem keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan bermunculannya startup yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah dan sudah mulai terdaftar di OJK dan di YSN MUI. Lalu di materi selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa daftar fintech syariah yang ada di Indonesia saat ini. Di materi kali ini ada beberapa daftar fintech syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Amanah. Amanah mengklaim sebagai fintech syariah pertama yang terdaftar di OJK. Amanah ini fokus melakukan kegiatan pendanaan kepada para pelaku UMKM dan pembiayaan yang diberikan itu mulai dari 500.000 sampai dengan 200 miliar sesuai dengan kebutuhan akadnya. Lalu yang kedua itu ada Alamin Syariah. Alamin Syariah ini hadir sejak bulan Februari tahun 2018. Sarto ini merupakan agregator dan peer-to-peer lending yang khusus menyasar pada pelaku UMKM. Adapun nilai pembiayaan yang disalurkan ini berkisar 200 juta sampai dengan 30 miliar rupiah. Lalu yang ketiga ada Investri Syariah. Saat ini Investri Syariah sendiri memfasilitasi pembiayaan dengan maksimal 80% dari nilai invoice atau maksimal 200 miliar untuk setiap invoice. Lalu yang keempat itu ada Dana Syariah. Dana Syariah ini berfokus membantu para peminjam yang membutuhkan dana di sektor properti seperti pembelian lahan, pembangunan rumah, dan pembangunan prasarana. Nilai pembiayaan yang diberikan ini sekitar 1 juta sampai dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1 tahun. Lalu yang kelima ada Danako Syariah. Danako merupakan platform peer-to-peer lending di mana bertindak sebagai marketplace. Untuk pembiayaannya ini sekitar dari 500.000 sampai dengan 50 juta untuk setiap pemohon. Lalu yang keenam ini ada Kazwa. Fintech ini dihadirkan layanan pembiayaan yang membantu pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya. Namun lokasi usaha ini harus berada di daerah Jabodetabek. Sama seperti fintech lainnya, Kazwa juga menginginkan atau memungkinkan siapapun menjadi pendana. Untuk bisa menjadi pendana, nominal yang disalurkan itu mulai dari Rp100.000. Lalu yang ketujuh ada Duha Syariah. Ada 2 jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumtif dan perjalanan religi. Pembiayaan yang disalurkan itu mulai dari 1.500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Untuk pembiayaan konsumtif, untuk pembiayaan perjalanan religi maksimal 30 juta rupiah. Lalu yang kedelapan ada Syarfi. Syarfi hanya menyediakan pembiayaan usaha saja. Tenor yang tersedia untuk pembiayaan modal kerja adalah 1 sampai dengan 12 bulan. Sedangkan untuk pembiayaan invoice adalah 1 sampai dengan 6 bulan. Lalu yang terakhir ada Basalam. Pembiayaan ini modal kerja penyelenggara penjalanan ibadah umroh dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan besaran pembiayaan mulai dari 3 juta rupiah serta di atasnya dengan kelipatan Rp500.000. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada analisis SWOT dan balance scorecard. Langsung saja masuk ke analisis SWOT dari fintech syariah. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang pertama ada kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan perbankan syariah. Lalu ada kemampuan untuk menjangkau kelompok dari masyarakat. Lalu ada lebih hemat biaya operasional dan biaya pemasarannya. Dan yang terakhir dari strength atau kekuatannya ini yaitu varian produk lembaga perbankan syariah yang telah banyak dikenal luas oleh masyarakat di sekitar. Lalu ada weakness atau kekurangan. Yang pertama yaitu membutuhkan koneksi internet yang sangat mendukung. Lalu timbulnya aksi kejahatan online. Lalu tidak semua penyedia jasa layanan teknologi finansial yang memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan syariah atau melakukan transaksi finansial secara tersistem dan legal. Lalu ada pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif masih rendah. Lalu yang terakhir dari weakness, ketimpangan akses layanan perbankan syariah karena infrastruktur teknologi komunikasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3T. Lalu ada opportunity atau sebuah peluang. Masyarakat membutuhkan layanan perbankan yang lebih modern. Hal ini mendorong perbankan syariah untuk lebih mengutamakan layanan berbasis teknologi.
Oleh karena itu, perbankan syariah dapat berkolaborasi dengan fintech agar mempermudah layanan jasa keuangan. Peluang terdapatnya fintech pembiayaan ini tidak hanya memberikan manfaat pada satu sisi saja pada pembiayaan, namun memberikan manfaat jangka panjang secara konsisten bagi perbankan syariah tersebut. Lalu ada threat atau sebuah ancaman. Yang pertama yaitu ancaman bagi fintech syariah, penggunaan teknologi yang semakin canggih oleh penyedia jasa teknologi finansial, namun apabila tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua, adanya tren globalisasi dan keterbukaan dalam melakukan transaksi lintas negara. Lalu yang ketiga, situasi politik yang kurang kondusif dan kecenderungan terjadinya inflasi yang relatif tinggi di Indonesia. Lalu masuk lagi ke analisis SWOT dari multifinance syariah. Strength atau kekuatannya yaitu lebih ringan dibanding pinjaman non syariah. Lalu sistem bagi hasil kecil tapi berkah. Lalu angsurannya juga flat, tidak ada biaya administrasi satupun, speser pun. Lalu ada yang terakhir, prinsip syariah yang menguntungkan nasabah. Lalu ada weakness atau kekurangan dari multifinance syariah. Yang pertama ada rawannya penipuan, yang kedua adalah perhitungan bagi hasil yang rumit, dan yang terakhir proses pinjaman yang sangat berbelit-belit. Dan ada hanya opportunity atau yaitu peluang. Dengan di rumah saja kita lebih memiliki banyak waktu. Salah satunya yaitu meningkatkan skill. Perbankan syariah dapat mengadakan program untuk meningkatkan skill karyawannya dalam hal digital marketing, sehingga bank syariah dapat meningkatkan digital marketing dan digabungkan dengan kebutuhan masyarakat saat ini seperti belanja online. Lalu ada threat atau ancaman dari multifinance syariah, yaitu yang pertama ada risiko kredit atau pembiayaan, dan yang kedua ada risiko operasional. Lalu di sini ada balance scorecard. Mohon maaf, di sini ada kesalahan karena di sini tulisannya balance score. Jadi yang benar adalah balance scorecard. Contoh dari penerapan balance scorecard dari perusahaan yaitu menyediakan layanan multifinance dan fintech adalah PT BNI Persero Tbk, menggunakan 6 perspektif di dalam mengukur kinerja di seluruh level unit, yaitu ada finansial, growth, risk, customer, employee, dan proses. Baik, kita masuk yang pertama yaitu perspektif finansial. Diukur berdasarkan elemen profit and loss. Lalu ada perspektif growth sesuai dengan 2 corporate strategi, yaitu pinjaman, fokus portofolio bisnis pada segmen bisnis banking dan consumer and retail banking, serta pertumbuhan dana murah yang lebih agresif. Lalu ada perspektif risk, karena di dalam usaha perbankan resiko bisnis nasabah sangat mungkin terjadi, khususnya dalam menyalurkan kredit. Prinsip kehati-hatian termasuk dari sasaran strategik. Salah satunya pengkategorian debitur berdasarkan prinsip 5C, yaitu karakteristik, capacity, capital, kondisi of economic and collateral. Lalu ada perspektif customer, merupakan salah satu yang terpenting dalam perusahaan jasa seperti perbankan, yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah. Dan selaku mitra pilihan utama untuk mendukung misi tersebut, perusahaan tidak lupa selalu masukkan ke dalam corporate strategi tahunan, yaitu perbaikan customer experience. Lalu ada perspektif employee. Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan yang baik mampu mendukung pencapaian visi dan misi dalam suatu perusahaan. Lalu yang terakhir ada perspektif proses, di mana perseroan ingin melakukan pengukuran strategi dari sisi internal perusahaan. Dengan semakin baik sebuah proses bisnis internal berdampak kepada finansial dengan meningkatnya efisiensi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Jika kurang lebihnya mohon komen di bawah ini. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.